yayasan ini tuh ingin dari kebiasaan maupun ketertarikan ABK. Jadi bermula dari kalau ABK yang bisa bicara, bisa komunikasi, bisa tanya jawab, dan juga bisa baca, itu diarahkan menjadi salah satunya di public speaking. Berbicara tidak hanya ngomong aja ya, tapi juga bagaimana negosiasi, bagaimana berdialog, bagaimana promosi, dan juga akhirnya bagaimana masyarakat itu supaya tahu bahwa ABK itu setara, kita punya kemampuan tujuannya adalah itu, sehingga dan juga kami insya Allah dengan ini akan ada progres sehingga isu-isu tentang ABK maupun tentang disabilitas bisa diperjuangkan dengan lebih intens, dan dari adik-adik ini yang jadi hostnya. Jadi mungkin nanti adik-adik akan seperti menjadi presenter atau mengirimkan video, bisa bercerita tentang jadi citizen journalism dan sebagainya. Ya, seperti itu Mbak Roha, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sawitri atas penjelasan tentang tujuan dari diadakannya kelas public speaking ini. Jadi, mungkin sekarang adalah bisa untuk para peserta untuk bisa memperkenalkan diri, atau mungkin bisa dilanjut dengan pembawaan materi dari Bu Baby. Baik, terima kasih Mbak Roha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Selamat siang. Ayo kita lanjutkan dulu. Selamat siang Aan. Halo. Iya Bu. Halo. Ada Iin. Ada siapa lagi itu? Banyak. Ada Abida. Ada Ibu Dwi, Sinta. Itu ada Tutut. Itu siapa nih Tutut ini? Ada Mas Esra. Mas Esra ini siapa ini Mas Esra? Kemudian Bu Sawitri, ya, Pausa, Mbak Afina, semuanya. Ada juga sahabat baru saya, hati-hati, beliau ini seorang jagoan menulis ya. Ada Bu Mia Mariane dari kelasku ini. Beliau ini adalah sumber yang sangat bagus sekali jika nanti Ananda di sini bisa belajar menulis dan bikin buku. Ya. Jadi Ibu Mia ini jagoan sekali mengajari kita untuk bagaimana kita bisa membuat sebuah buku. Ya. Kita harus pegang ini Bu Mia. Mau ya Bu Mia ya menolong Ananda ini ya. Dengan senang hati. Masya Allah. Maaf ya, saya videonya off karena lagi ada kegiatan lain. Gak apa-apa, yang penting suaranya kedengeran. Iya. Terima kasih Mbak Mia udah mau gabung di sini, alhamdulillah. Karena di sini bakat Ananda ini sebenarnya banyak ya. Kalau mungkin kurang mampu berbicara, tentunya pasti bisa mampu untuk menulis ya. Betul, iya. Jadi mari kita bongkar. Kalau Ibu Bunda Mia ini hobinya membongkar dan mengompori supaya bakat-bakat siapapun itu bisa keluar seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang kita mulai dengan satu persatu coba untuk memperkenalkan diri, tapi jangan terburu-buru ya. Kemarin siapa yang sudah ikut kelas yang pertama? Coba. Belum. Siapa? Coba angkat tangan. Siapa yang kemarin ikut? Saya juga. Sudah ya, Mas Aan. Mbak Rohan. Ya. Mas Andre. Mas Andre ikut ya? Andre ikut ya? Ya, itu Bu. Oke. Baik. Saya mulai satu persatu. Tolong Mbak Roha yang lain di-mute dulu. Yang di-unmute adalah saya mulai dari Mbak Iin Saronto. Ini selama di Zoom ya. Bisa memperkenalkan diri
namanya siapa, rumahnya di mana, kemudian hobinya apa. Ya, jadi contohnya begini. Contohnya begini. Assalamualaikum, saya Baby Yuwono. Rumah saya di Jemur Sari 3 nomor 12 Surabaya. Hobi saya adalah menyanyi, menulis, atau apa gitu ya. Silakan Mbak Iin. Mbak Iin. Sudah tak mau. Iin Saronto itu ada orang tuanya atau bisa sendiri? Mana Mbak Iin? Nah, ayo Mbak Iin mulai Mbak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Tayyimeniar Adilia Putri. Ya. Saya dipanggil Adel. Umur saya 16 tahun. Kebetulan saya salah satu siswi SMA di SMK Inklusi di Bojonegoro. Oh, alhamdulillah. Hobinya apa, Mbak? Mbak Ade? Hobinya untuk sementara ini membaca, Bu. Alhamdulillah membaca. Alhamdulillah. Bagus banget itu membaca. Oke, yang kedua sekarang Mbak Abida. Silakan Mbak Abida. Mbak Abida silakan. Ini tadi Iya. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabihatul Abida, bisa dipanggil Abida. Saya tinggal di Medoan Asri Timur 6, Blok H nomor 24. Hobinya? Hobinya traveling sama shopping. Oh, traveling sama shopping. Kapan-kapan kalau shopping kita diajak semuanya ya. Oke, terima kasih. Berikutnya ini, Mas Farid. Silahkan Mas Farid. Mas Farid boleh sekarang. Ayo, bisa dibantu pelan-pelan. Nama saya. Mungkin bisa di-mute dulu, di-unmute. Di-unmute, ya, mic-nya. Mikrofonnya. Nah, oke. Oke. Ayo, nama saya. Sepertinya di-unmute dulu, Mas. Boleh? Belum kedengaran suaranya. Mic-nya dibuka dulu ya. Tolong Ibu yang di belakang. Ini sudah ini. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Omar Aziz Nurwalis. Umur aku 14 tahun. Aku lahir tanggal 28 Maret 2006. Aku hobinya main komputer, baca buku, nonton acara motivasi Mediana, dan main HP, dan masak. Sekolah di mana? Dan cita-citanya jadi presiden. Sekolah di Amanda, Belkamanda. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di Amanda Learning Center. Oh, oke. Di Surabaya? Di Karawang, Jawa Barat. Karawang, Jawa Barat. Baik, terima kasih. Kita dengan satu orang yang ibu, ya enggak. Udah ya. Oke, terima kasih. Berikut Terima Aan. kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silahkan Mas Aan. Waalaikumsalam. Ini acara motivasi. Silakan Mas Aan. Ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf Bu, saya lagi di kamar. Oh, nggak apa-apa. Baik, nama saya Aan, nama kepanjangan Ahmad Aini Yakin. Saya asli Surabaya, rumah saya di Jalan Gresik, Gadukan Utara 3B, nomor 10.
hobi yaitu membaca Al-Quran dan hobi suka suka mencintai hafiz Quran. Alhamdulillah. Suka para penghafal Al-Quran yang memiliki keterbatasan seperti saya Bapak sih. Jadi banyak sih anak-anak saya Bapak sih atau Mas Alalana, Mas Naja, Mas Fajar. Itu juga hafiz Quran 30 juz. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf saya nggak jadi moderator. Nggak apa-apa, oke. Panggil lo Kak Kerungu lo ya. Terima kasih Mas Aan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kita mulai dengan Mas Andre. Mas Andre, tolong perkenalkan diri ya. Bisa? Cara baca apa? Ya kok nata. Ayo, ayo. Deh, lu gua. Deh, ayo, deh. Ayo, Mas Andre, ayo. Mas Andre. Mas Andre terus. Halaman saya Jalan Semangka 4 lamban 263. Oke. Hobi saya membuat buku sama menggambar. Membuat buku, wah hebat banget. Nanti bisa ke Bunda Mia ini kalau membuat buku ini ya. Udah? Udah? Hobinya itu sudah? Sudah, oke, terima kasih. Oke, saya pindah ke Mas Esra. Mas Esra ini pengamat atau peserta atau bagaimana? Di unmute dulu Mas, tolong. Baik, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, jangan terlalu cepat. Ya. Nama saya Ezra Asmaradana, saya dari Jakarta. Saya dapat link untuk kelas ini dari keluarga saya, karena saya lihat topiknya menarik, jadi saya memutuskan untuk ikut. Jadi saya kelahiran, memang saya sekarang tinggal di Jakarta, tapi saya dulu lahir di RKZ. Oh, oke, oke. Jadi saya di Jakarta ini sebagai pendatang. Sebagai status saya sekarang ini adalah pendatang, Ibu. Sebagai pendatang. Di Jakarta ini sebagai pendatang. Baik, baik. Pendatang. Tapi sudah lama, sudah 10 tahun lebih. Alasannya ikut kelas ini untuk apa? Tujuannya apa ikut kelas ini, Mas Esra? Untuk menambah wawasan tentang public speaking. Oh, baik, 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 baik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekarang kerja atau sekolah? Saya ini pencari kerja tepatnya. Oh, masih pencari kerja. Jadi Baik. saya waktu zaman sebelum pandemi itu sudah melamar-melamar, tapi ada yang sudah jauh sampai wawancara, tetapi setelah ada pandemi ini jadi berhenti semua. Masih kayak mulai dari awal lagi. Baik, baik. Oke, terima kasih. Sekarang pindah ya, saya pindah dulu ke Mbak Afina. Silakan Mbak Afina. Ayo Mbak Afina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Afina Zahra. Rumah saya 12. Hobi saya traveling sama membaca. Sudah? Sudah ya? Sudah. Baik, oke. Itu ada suara apa ya? Oke, bisa di-unmute dulu. Sekarang Mas Tutut. Nah, ini ada Mas Tutut kecil ini. Iya, silakan. Silakan Mas Tutut. Boleh. Halo. Halo.
Namaku Ada. Namanya Ada. Oh, Angga. Oke, silahkan Mas Angga. Andra, oke. Andra, Bu. Andra, oke. Kelas berapa? Aku umur 6 tahun. Oke, ya. Hobiku warna, baca, main Lego, main sepedaan, tulis. Oke. Sekolah di mana? Sekolah di mana? Titik TKB. PKB, oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya pindah ke Mbak Fauzah Nurmalih. Ini pengamat atau bagaimana? Peserta. Oh, peserta. Baik, diceritakan nama, alamat, dan hobi. Nama saya Fauzah Nurmalia. Alamat saya di Surabaya, Jalan Kalibogor, nomor 2. Oke. Lalu hobi saya main game sama menggambar. Baik. Oke. Oke, alasannya ikut kelas ini untuk apa? Oh, karena saya nggak pinter berdialog. Jadi saya belajar speaking gitu. Baik, baik. Menarik gitu topiknya. Baik, baik. Terima kasih. Saya pindah sekarang ke Mas Zaki. Halo Mas Zaki. Mas Zaki di unmute dulu ya mikrofonnya ya. Oke, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Nama siapa? saya Putri. Oh, Febri. Nama Lala. Tepat tadi padanya. Bila tiba tadi. 11. Oke. Kelas berapa Mas Zaki? 5. Kelas 5. Oke, di mana? Assalamualaikum. Halo, nama saya. SDN Percaya. Oke, oke. Di mana? Di kota mana itu? Baru? Ya. Oh, oke, baik. Terima kasih Mas Zaki. Oke, sekarang ke Mbak Nandifta Yuliarti atau Diva. Mbak Diva ya sekarang ya. Silakan Mbak Diva di unmute dulu. Monggo Mbak Diva, mana Mbak Diva? Iya, assalamualaikum. Oke. Silakan Mbak Diva. Assalamualaikum. Bisa keras ya kan? Assalamualaikum. Lihat kan itu. Nama saya Nandita. Sekolah di SMP 4. Ayo. Saya tanya satu persatu. Namanya siapa? Nama saya Nandita. Ayo. Ayo itu loh, Bu Baby loh. Halo. Nama saya Nandita. Ini Bu Baby, jangan malu. Ayo keluarin nama saya. Keluarkan suaramu. Ini lihat teman. Nama saya Nandita. Ngomong. Sing keras. Nama saya Nandita. Kelas 8R. Sekolah di SMP 4. Negeri Surabaya. Hobi saya masak. Ayo. Oke. Namanya Nandita di SMP 4 ya, Bu ya? Sekolah di SMP 4 ya? Oke. Oke, sekarang saya pindah ke siapa lagi yang belum ini? Mas Esra, Mbak Afina, terus Ibu Dwi Sinta ini pengamat ya, Bu ya? Halo Ibu Dwi Sinta. Iya, Bu Baby.
Ini Bu Sinta kita, Bu Sinta SLI. Iya betul, Bu Baby. Cantiknya nggak kemana-mana. Iya karena kan saya mengelola sekolah yang kebetulan juga ada siswa-siswa inklusi gitu. Jadi ingin sekali nih belajar, Masya Allah ya anak-anak hebat nih bisa belajar public speaking langsung ke suhunya, ke gurunya hebat kesempatannya ya. Iya Baby, terima kasih. Selamat anak-anak semua ya. Ada berapa yang inklusi siswa? Karena kita sih kan sekolah reguler cuma menerima inklusi gitu ya, ada 8 siswa aja sih. Baik. Dengan 8 gurunya masing-masing ya. Baik. Nanti kita akan coba bagaimana kalau berbicara yang efektif, yang maksimal seperti apa. Terutama bagi yang memang ada kendala ya, ada kendala dalam hal mengeluarkan suara. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekarang ini ada Mas Fajar. Mas Fajar As'ad ini Mas Fajar, bisa ada suaranya atau hanya pengamat? Ya, itu Bapak peserta di sini. Bagaimana? Peserta. Bisa tolong diperkenalkan nama, alamat, dan hobi? Bisa. Nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asad Fajar Ramadan dari Mojokerto, RT 3 RW 5, Mojokerto. Hobi saya baca buku komik, main game, dan sekarang buat sedikit cerita. Wah, itu ketemu dengan Bu Mia dan Bu Sinta pas banget ini nanti ya, kalau bisa bikin buku. Tujuan ikut kelas ini apa ya, Mas Fajar? Lancar bicara saja. Supaya lancar bicara. Soalnya di depannya itu, di depan umum itu saya gugup gitu loh. Setiap orang kalau belum sering ya, belum punya jam terbang yang banyak ya, itu akan sedikit kok cuman ya, sedikit kesulitan. Nanti kalau sudah lancar, udah biasa, gampang, lancar ya. Oke. Berikutnya saya mau tanya Ibu Mia nih. Ibu Mia ini kenapa nih kok ikut kelas ini? Silakan Bu Mia. Ya, terima kasih. Nah, kalau alasan ikut kelas ini karena sekarang hari Jumat. Hari Jumat itu jumpa orang-orang hebat. Nah, di sini semua orang-orang hebat. Ada Kak Fauza, Kak Zaki, Kak Rohadato, Kak Afina, Ibu Sawitri, Kak Afina gitu ya, Kak Hani, Kak Ezra gitu. Bu Baby, pasti kita dengan orang-orang hebat saling belajar. Termasuk dengan Ibu Baby, ya. Sekali. Jumat jumpa orang-orang hebat, supaya bermanfaat. Ya. Iya. Berikut, terima kasih Bu Mia. Saya pindah ke Hani. Hani ini cewek apa cowok nih? Silahkan Mbak Hani atau Mas Hani. Belum ada orangnya? Kalau belum ada, saya ke Mas Rizky, Gusti. Siapa ini? Mas Rizky, silakan. Ya, Mas Rizky. Mas Rizky nggak ada? Nggak ada Mas Rizky ya? Mas Hani nggak ada. Mbak Afina tadi kemana Mbak Afina sudah tadi, Bu. Oh baik, kalau gitu Mas Rizky kok belum ada ya? Ini Mbak Hani ada. Iya. Mana? Halo Hani. Halo Bu Baby. Silakan Bu Hani. Ayo, nama saya Hani. Nama saya Hanit. Nama saya Hanit. Oke. Nama saya Hanit. Oke. Rumah saya Inten Indonesia. Balik Bu. Umur saya 23 tahun. Oke. Hobinya apa hobinya? Nyanyi sama main game. Oke, terima kasih.
Terima kasih ya, Mbak Hani. Halo Bu Baby. Ya, Halo Bu Baby. ya. Saya ibunya Hani. Ya, iya. Dengan Hani ini anak berkebutuhan khusus yang masih agak sulit untuk berkomunikasi, Bu Baby. Baik, tapi jangan khawatir Ibu. Berkomunikasi itu bisa berbagai macam cara ya, bisa dengan bisa dengan bicara, bisa juga dengan menulis. Nah, ini kebetulan hari ini alhamdulillah banget di antara kita ada jagoan menulis yaitu Ibu Mia dan Ibu Sinta. Iya. Bisa mungkin dipandu atau bagaimana ya, kita saling dukung, saling bersinergi untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan terlaksana insya Allah. Iya. Terima kasih Bu Baby, terima kasih banyak. Ya, karena setiap orang di sini ya, yang ada di sini terutama ya, itu semuanya hebat dan pasti punya bakat. Pasti. Oke. Sekarang terima kasih. Terima kasih. Seperti janji saya kepada Bu Sawitri, bahwa saya akan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Ananda-Ananda untuk bertanya apapun kepada saya. Ya, jadi cobalah untuk belajar mengeluarkan pertanyaan yang sederhana. Buat pertanyaan. Mohon maaf Bu Sawitri, apakah para orang tua sudah diberitahu bahwa Ananda ini harus bertanya? Sudah Bu Baby, jadi kami kemarin kan juga sudah latihan. Ya, latihan, tapi narasumbernya saya. Gitu. Jadi sudah untuk hari ini Bu Baby, jadi narasumbernya Bu Baby, silakan banyak bertanya. Sudah Bu Baby. Oke, baik. Terima kasih Bu Sawitri. Nah, kalau ada yang ikut kelas pertama, waktu itu ya, sekitar seminggu yang lalu, pertama itu mengajarkan tentang apa yang paling penting, yaitu artikulasi. Itu apa? Ada yang ingat? Mbak Roha mungkin ingat apa itu artikulasi? Ayo. Artikulasi adalah cara bicara. Iya betul. Iya Mbak Abida, cara bicara yang seperti apa? Ayo diteruskan. Ayo nada, apalagi? Cara bicaranya sesuai dengan pengejaan suku kata, Bu. Nah, hampir mirip, hampir. Ayo siapa yang ingat? Artikulasi ada yang sesuai dengan tulisan. Tulisan. Dan diketuk sesuai dengan jumlah suku kata. Misal, ya, di sini ada nama Sawitri. Bacanya harus Sawitri. Ada berapa suku kata? Ada berapa suku kata? Sawitri. Ada 3, ya. Ada 3. Misalnya, Nandifta Yuliarti. Ada berapa suku kata? Nandifta Yuliarti. Ada berapa? Ada 7, ya. Jadi dalam mengucapkan kata, agar artikulasi itu terdengar jelas, maka harus diketuk sesuai dengan jumlah suku kata. Ayo, iki lho kunci ndak apa? Iki lho, kon kula aku. Iki lho. Pak. Tolong di mute dulu. Oke. Paham ya? Paham ya? Jadi kita pelan-pelan dulu. Bertanyalah kepada saya sesuatu yang sederhana, ya, menggunakan artikulasi yang benar. Misal ya contoh. Mau saya kasih contoh nggak? Mau nggak saya kasih contoh? Mau Bu, mau. Mau ya. Misalnya, kenapa Bu Baby mau mengajar di kelas ini? Itu pertanyaan. Aku. Apa pekerjaan Bu Baby? Kenapa?
Apa pekerjaan Bu Baby? Ini siapa yang tanya ini? Alana ya? Halo Alana. Hai. Tadi belum. Alana itu cantik loh, Nak. Iya. Iya. Oke. Apa pekerjaan Bu Baby? Baik, terima kasih. Kita persilahkan Mbak Alana dulu yang bertanya, nggak apa-apa ya. Oke. Pekerjaan saya adalah mengajar seperti ini. Salah satunya ya, mengajar tentang public speaking, mengajar tentang attitude, mengajar tentang komunikasi, mengajar tentang macam-macam. Ya. Mengajar, tepatnya mengajar skill. Oke, sudah cukup? Sudah? Sudah ya. Sekarang Mbak Roha tolong diatur. Mbak Roha tolong diatur siapa yang harus bertanya kepada saya. Mbak Roha yang mimpin ya. Ya. Silakan Mbak Roha. Mungkin Mbak Afina atau Mas Aan, Mas Aan dulu mungkin boleh untuk pengajukan pertanyaan kedua. Pertanyaannya yang tidak dekat. Ingat ya, setiap bertanya harus menggunakan artikulasi ya, artikulasi ya, supaya dalam berbicara jelas. Oke. Silakan. Mungkin sepertinya Mas tadi siapa ya? Mbak Afina mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Kak Afina ada? Bagaimana supaya kita berbicara dengan spontan? Bagaimana agar kita bisa berbicara dengan spontan? Oke. Bagaimana saya bisa bicara dengan spontan? Pertama harus bisa bicara dengan jelas, ya. Satu, bisa bicara dengan artikulasi yang bagus. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan bicara dengan topik yang terlalu banyak. Satu topik saja. Kalau spontan, kita harus menggunakan artikulasi yang bagus, ya. Dan jangan terlalu banyak yang dibicarakan topiknya. Misalnya, spontan bicara tentang baju. Kita bicara saja tentang baju blus. Dan harus, dan harus tidak boleh terlalu cepat. Bicara spontan supaya tidak salah-salah, bicaranya tidak boleh terlalu cepat. Seperti itu, ya. Oke. Ya, Bu, makasih. Sama-sama Mbak Afina, cantik juga ini ya. Selanjutnya mungkin Mbak Abidah mau mengajukan pertanyaan kepada Bu Baby. Ya Mbak. Wah. Iya Mbak Roha, makasih ya. Ya. Saya boleh bertanya? Silahkan. Gimana cara jadi presenter yang baik dan benar? Bagaimana menjadi presenter yang baik dan benar? Yang pertama harus menguasai speaking basic ya. Speaking basic itu harus menguasai artikulasi, intonasi, pronunsiasi, bahasa tubuh, dan irama dan tempo. Gitu ya. Tapi intinya belajar speaking itu harus banyak apa? Latihan. Ya. Public speaking itu sama dengan nyanyi. Kalau nggak pernah latihan, maka nggak bagus hasilnya. Oke?
Seperti itu. Setiap orang saya kasih boleh bertanya dua kali boleh. Ya Mbak Roha, boleh. Ya, Bu. Silakan. Setelah itu mungkin ada sebentar. Bagaimana cara menghilangkan? Aduh, Pak. Mas Zaki mungkin mau udah siap dengan pertanyaan atau ingin? Iya. Baby. Silakan Mas Zaki ya. Ya, butuh untuk menjadi seperti sekarang adalah apa yang Bu Baby lakukan. Mohon tolong diulang. Mohon bisa diulang lebih keras. Yang keras. Untuk menjadi Bagaimana cara menjadi sekarang apa yang Bu Baby lakukan. Maksudnya apa yang saya lakukan? Iya. Untuk tolong dibantu Ibu. Ibunya tolong dibantu. Maksudnya, ayo untuk supaya menjadi seperti sekarang ini, apa yang sudah Bu Baby lakukan? Oh, oke. Yang sudah saya lakukan sehingga saya bisa bicara tanpa teks seperti ini, tanpa tulisan, adalah yang pertama belajar membaca. Ya. Tolong perhatikan, latihan membaca dibunyikan itu sangat penting. Ya, misalnya begini. Misal saya punya buku ya. Saya punya buku namanya Psikologi Positif. Nah, supaya lancar kita bertutur, berucap, kita harus latihan membaca. Kepada Ibu Sinta, latihan membaca ini sangat penting, sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak inklusi. Ya. Ini sangat ini latihan senam mulut, senam bahasa, dan senam informasi. Seperti itu, ya. Jadi misalnya saya baca buku, saya akan baca dengan suara, ya. Siapapun yang ikut pelatihan kelas ini, jahat ya apa aku? Tolong mic-nya tolong dimatikan dulu ya semuanya. Bisa dimatikan dulu. Nah, oke. Mas Andre, Mbak Abida, Mas Zaki, Mas semuanya pokoknya, itu kalau ketemu buku ya dibaca ya untuk latihan bersuara, berbicara, dibaca dengan suara ya. Ya Mas Farid ya. Jadi begini. Misalnya saya mau baca bentar. Saya mau baca ini. Ya. Keberhasilan ibu menyusui lebih dari bulan. Baca. Tolong Mbak Nandifta, mic-nya dimatikan dulu. Oke. Sudah. Biar tidak ribut. Terima kasih. Oke. Jadi kita baca ya. Kita baca apa yang tertulis di sini. Kontribusi psikologi positif dalam ranah parenting. Psikologi positif mendukung penggunaan pendekatan yang positif dalam interaksi antar individu, termasuk relasi antara orang tua dan anak. Ya, latihan seperti itu. Ya Mas Zaki ya, Bu Baby melakukannya bertahun-tahun.
boleh dibilang saya latihan membaca sebagai senam mulut, senam bahasa, dan senam informasi itu bertahun-tahun saya lakukan tiap pagi dan sore. Oke, jelas ya? Iya, pagi juga, sore juga, ya. Saya rajin untuk berlatih. Itu, makanya saya bisa bicara dengan cukup lancar di sini. Ayo, Mbak. Zaki. Ada lagi yang mau tanya? Bu, saya ingin bertanya. Dengan siapa ini? Adelia. Oh, silakan Mbak Adelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak pelan ya, Mbak Delia. Tolong diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, bagus. Pelan-pelan. Bu, saya ingin bertanya. Kebetulan saya ini adalah salah satu siswi SMK di Bojonegoro. Ya. Tapi sebenarnya saya itu memasuki SMK itu karena inklusi aja, Bu. Ya. Oke. Nah, di jurusan itu tidak ada yang mendukung untuk cita-cita saya ke depannya. Ibu. Ya. Menurut Bu Baby, apakah saya bisa untuk menggapai cita-cita saya tanpa ada keterkaitan inklusi? Oke. Maaf, ini namanya Adela ya. Jurusanmu apa? Saya jurusan rekayasa perangkat lunak. Rekayasa? Perangkat lunak. Perangkat lunak. Senang nggak? Senang nggak dengan pelajaran itu? Awalnya saya suka, Bu. Saya memang menyukai komputer. Ya. Terus? Tapi saya itu dari awal tidak bercita-cita menjadi programmer sebenarnya. Apa cita-citanya? Cita-citanya apa? Saya ingin menjadi psikiater. Waduh, hebat. Pengen jadi psikiater, dokter ya? Iya. Dokter. Nah. Sekarang kelas berapa di SMK? Sekarang baru kelas 10. Oke. Itu sudah merupakan, menurut saya, itu sudah merupakan jurusan yang sangat bagus untuk masa depan. Ya. Jadi yang namanya ilmu komputer itu jurusan yang sangat bagus dan sangat diperlukan pada saat sekarang ini. Ya. Jadi pesan saya kepada Mbak Adelia, diselesaikan. Oke? Mau ya menyelesaikan ya? Mau. Diselesaikan. Nanti kalau sudah lulus, misalnya ingin menjadi dokter, ya, dokter psikiatri atau menjadi psikiater boleh, oke? Iya, Bu. Dan ilmu komputer itu nanti akan sangat bermanfaat kalau Mbak Adelia jadi dokter, oke? Iya, Bu. Banyak sekali dokter yang nggak ngerti komputer, gaptek. Jadi nanti ini SMK-nya diselesaikan, terus nanti kalau mau daftar ke kedokteran, boleh, bagus sekali ya. Bisakah jalur inklusi untuk ke sana ya, kira-kira? Insya Allah coba. Kita tidak akan tahu kalau kita belum mencoba, betul ya? Sekarang Fakultas Kedokteran itu di Surabaya sudah ada di mana-mana, ya. Bahkan Ubaya sudah buka, Widya Mandala sudah buka, Hang Tuah ada, kemudian Widya Karya ada. Hampir semua universitas di Surabaya punya Fakultas Kedokteran. Oke, semangat ya. Iya, Bu. Terima kasih atas sarannya. Ya, tapi jangan ditinggal,
itu jangan ditinggalkan sekolah komputernya itu, ya. Oke, oke, terima kasih. Ya. Siapa lagi? Silakan. Mas Andre mau bertanya. Ada, Bu. Mas Angga. Boleh, Mas Andra, boleh. Mas Angga ya? Jadi, bagaimana ia ada jadi PD di depan kamera? Bagus. Bagaimana Angga bisa pede di depan kamera? Oke, good. Angga, supaya bisa pede bicara, yang nomor satu harus bisa bicara seperti Bu Baby begini, ya? Iya. Mau kan belajar? Mau. Tapi ya? Nah, ibundanya Mas Angga, iya, Bu Baby. harus Bu Baby. Iya, harus melatih dengan tekun untuk baca. Misalnya, Presiden Republik Indonesia pada hari ini telah berkenan meresmikan sebuah pabrik dan yang lain-lain. Ya, jadi apapun ya Ibu harus memandu untuk dia bisa mengucapkan kata per kata dengan jelas. Oh iya. Oh hebat. Iya Bu. Iya Bu Hebat Baby. Angga. Hebat. Nanti kalau sudah menguasai bicara, nanti kita belajar lagi gimana jadi presenternya, oke? Oke. Yap. Terima kasih Bu Baby. Sama-sama. Kamu kapan? Jadi jalan Yahya lewat sana. Oke, siap. Nanti kamu jadi Helmi Yahya ya. Yeay. Oke. Terima kasih Bu Baby, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sepertinya Angga bakat loh itu. Sepertinya Angga bakat ini. Ya, oke. Sekarang kita ganti ke siapa? Mungkin Mas Andre sudah siap, Bu. Mas Andre. Ya, Saya. Sebentar, Mas Andre. Kenapa harus Mas Andre? Mas Andre dulu sebentar, habis Mas Andre ya, Mas apa? Mas Farid. Iya, Mas Farid. Sebentar. Monggo Mas Andre. Sebentar, Bu. Nih. Bu Devi. Ya. Saya mau tanya Bu ya. Boleh. Boleh dong. Boleh. Saya kepingin janji. Pengen jadi apa? Penulis, Bu. Penulis. Hebat. Ayo kita beri tepuk tangan dulu. Penulis itu pekerjaan yang luar biasa. Saya mau jadi pelukis. Oh, pelukis. Oke. Pelukis ya. Oke. Sudah pernah belajar belum? Sudah, Bu. Di budak misteri. Sudah ya? Sudah pernah belajar ya? Iya. Sudah ada hasilnya? Bu? Itu aku. Sudah ada lukisannya belum, Mas? Bu. Gimana? Bagaimana, Bu? Selanjutnya saya, Bu. Ya, sudah pernah belajar melukis belum, Mas Andre? Sudah. Oke, sudah ada hasilnya? Hasil lukisannya? Sudah. Mana sekarang? Coba tunjukin. Coba Ibu mau lihat. Coba Ibu mau lihat lukisannya. Ada? Gimana? Aku nggak ngerti.
Nggak apa-apa, ditunggu. Bentar Bu ya. Ini di sini pengen lihat hasil lukisan dari Mas Andre. Coba lihat di kamera, coba ditunjukin di kamera. Ini Bu. Oh, oke. Apa itu kapal ya? Iya, Kak. Oh, oke. Bunga bukot. Oke. Nanti bisa dikasih frame ya, Oke. bagus. Cara berbicara Oke. komunikasi di depan orang banyak. Bulan kemarin Di depan saya. orang Dari bulan Bagus. Ini Oke. Bu, Ya. saya baru belajar bulan lalu Bu. Iya. Nanti belajarnya sabar pelan-pelan ya. Iya. Ya, pelan-pelan sampai pinter. Belajar itu harus tekun. Ya. Belajar itu harus apa? Sabar dan tekun. Oke? Tekun. Ya. Jadi jangan gampang menyerah ya, Mas Andre. Iya. Oke, terima kasih. Melukis terus, latihan terus. Oke? Iya. Oke, terima kasih Mas Andre. Iya Bu, siap. Ya, siap, bagus. Iya. Terima kasih Mas Andre. Selanjutnya mungkin Mas Farid bisa mengajukan. Silakan. Oh, Mas Umar. Ya. Mas Farid. Ya. Silakan. Saya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus pandai pintar di public speaking ini? Sebentar. Pelan-pelan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa harus pintar pandai public speaking ini? Oh, itu pertanyaan ya? Ya. Oke. Kenapa kita harus pandai public speaking? Agar kita bisa menjelaskan kepada orang-orang apa ide-ide kita, apa gagasan kita, apa pengetahuan kita. Kalau orang punya ilmu, itu harus disebarkan pada orang lain. Itu alatnya apa? Alatnya satu, speaking, berbicara. Kedua, menulis. Betul tidak? Siapa yang setuju, siapa yang nggak setuju? Setuju Bu, Saya setuju. Ya, jadi kenapa kita harus pandai berbicara, public speaking, agar kita bisa menyampaikan ilmu, menyampaikan wawasan, bisa mengajar, ya, bisa jadi MC, ya. Kita punya banyak kesempatan bekerja dengan pandai berbicara. Bisa jadi motivator. Bisa jadi motivator, betul, pinter loh Mas Farid. Mas siapa namanya ini? Mas siapa namanya? Umar. Mas Umar. Mas Umar kelas berapa? Motivator kelas 9. Kelas 9, oke. Terus ada pertanyaan apa lagi? Saya. Udah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Mungkin Mas Aan bisa mengajukan pertanyaan. Atau mungkin saya, Bu. Silakan Mbak Roha. Aja. Oke. Jadi gini Bu, saya kan kalau di kuliah kan harus kan ada tugas, misalnya tugas terus dipresentasikan. Nah, kira-kira itu supaya presentasi kita terlihat menarik dan walaupun itu mungkin secara virtual ya mungkin jadi tidak kelihatan seperti baca. Jadi kan kita kan pasti dengan segitu banyaknya kan tidak mungkin dihafal seperti itu dan dibaca pun juga sepertinya jadi orang bikin ngantuk kayak gitu. Betul. Jadi kira-kira
supaya dan mungkin juga dengan virtual itu kita mungkin tambah lebih gugup sepertinya seperti itu walaupun tidak kelihatan kamera seperti itu. Iya iya. Oke. Kira-kira supaya bisa lancar, supaya bisa menarik, tidak membuat orang ngantuk seperti itu dan mungkin juga mungkin saya bisa tanya lagi. Jadi kan kalau misalnya di presentasi itu ya udah itu saja Bu, maaf itu saja sepertinya. Oke, terima kasih. Oke, bagi yang lain ya, bagi yang lain yang tadi dari Kerawang yang belum dapat kerjaan dan sebagainya seperti Mas Ezra ya. Public speaking itu penting sekali, kenapa? Karena kita dalam presentasi menggunakan public speaking, betul tidak? Betul. Kita dalam wawancara kerja menggunakan public speaking, betul tidak? Betul. Jadi nomor 1, kita harus menguasai materinya, Mbak Roha. Ya. Dalam kita diwawancara, Mas Ezra, itu juga kita harus menguasai materinya. Kira-kira materi apa yang akan ditanyakan? Ya. Kira-kira materi apa yang akan ditanyakan oleh si pewawancara? Itu buku-bukunya ada itu. Dan kalau kita browsing di Google pun ada. Hal-hal yang biasa ditanyakan oleh pewawancara. Betul ya? Nah, untuk presentasi Mbak Roha, supaya kelihatan asik ya, supaya kelihatan enak didengar dan enak dilihat ya, kita kali penampilan jangan pakai baju kembang-kembang, oke? Kalau di virtual ya, jangan pakai baju kembang-kembang, kerudung kembang-kembang. Seperti saya ini kebanyakan pakainya adalah warna polos. Ya. Kenapa? Karena ini kecil ini apa namanya? Laptop itu kecil. Kalau kita kecil kita penuhi dengan segala macam taman bunga-bunga gitu, jadinya rumpek. Ya ini sedikit teori tentang bagaimana kita tampil di program atau kita tampil di layar laptop. Yang dipakai Abidah ini bagus sekali warnanya. Ya, dia pakai warna yang terang, cerah, dan polos. Ya. Ini teori ya. Jadi terus kemudian belakangnya ini kalau kita mau tampil di online, belakangnya pun jangan yang berantakan gitu, jangan yang rame gitu ya. Oke, itu penampilan fisik ya. Kedua, ya, jangan membaca, ya Mbak Roha, jangan membaca, ya. Jadi kita bikin pointer saja, bikin poin-poin apa yang ingin kita katakan, kita jelaskan. Jangan lupa, kalau kita presentasi di online, jangan seperti orang baca dan tidak ada senyumnya, ya. Harus ada ekspresinya, seperti Bu Baby ini sekarang, dalam menjelaskan sesuatu, kelihatan nggak mukanya berekspresi? Kelihatan. Nah, jadi semangatnya terasa, ya. Semangat kita dalam presentasi, misalnya gini, misalnya contohnya, Bapak Ibu, saya ingin mempresentasikan tentang teh, misalnya, gitu ya. Teh itu ternyata bukan hanya ada 5 jenis. Teh itu, Bapak Ibu, ada 1.250 jenis. Nah, itu penekanan ya. Intonasi-intonasi yang sudah kita belajar di kelas yang lalu, ya. Jadi jangan ternyata Bapak Ibu, teh ada bukan hanya 5 jenis. Teh ada 1.200 jenis. Itu bosan. Ya, nadanya kalau kita begitu bosen. Jadi kita harus, Bapak Ibu, saya ingin presentasikan tentang teh. Teh ternyata bukan hanya ada 10 jenis, tapi berdasarkan penelitian saya, teh ditemukan ada 1.221 jenis. Menarik nggak? Menarik. Nah, kayak gitu. Jadi harus ada intinya. Boleh. Sama dengan Mas Ezra ya, saya ingin menjawab Mas Ezra juga. Kalau kita ditanya oleh pewawancara, coba Mas Ezra
tolong sebutkan kelebihan Anda. Kan kalau wawancara kan ditanya begitu ya, ditanya tentang kelebihan, ditanya tentang kekurangan, itu jawabnya harus tegas dan jelas. Terima kasih. Menurut saya, kelebihan saya adalah saya pandai berkomunikasi, saya senang bertemu dengan orang, saya senang menulis, saya senang traveling. Terus kalau ditanya, kenapa? Karena di alam itu saya bisa bertemu dan belajar dengan banyak hal. Jadi kita jelaskan dengan enak gitu. Ya, jadi jangan kaku. Oke, Mas Esra? Baik. Cukup jelas. Jadi belajar membaca itu penting sekali demi kelancaran kita untuk bertutur, untuk bercakap. Banyak orang tidak tahu ini. Saya belajar bicara itu ya bertahun-tahun, saya latihan gitu. Cukup jelas, Mbak Roha? Jelas, Bu. Terima kasih banyak atas sarannya. Baik, silakan yang lain. Silakan untuk yang sudah siap bertanya. Saya ingin bertanya. Oke, silakan, Mbak Fauzah. Bagaimana caranya kita tahu kalau orang itu seperti bosan atau tidak dengan pertanyaan, dengan pembicaraan kita? Sepertinya boleh diulangi lagi. Bagaimana cara orang tahu kalau cara kita tahu kalau orang itu bosan dalam pembicaraan? Maaf, saya belum menangkap. Oke, Bu Mbak Fauzah ini bertanya, Bu, tentang bagaimana cara orang tahu, bagaimana cara kita tahu kalau orang itu bosan dengan pembicaraan kita atau mungkin materi yang kita sampaikan seperti itu. Oke, saya tanya ke Mbak Fauzan sendiri ya, boleh ya? Boleh, Bu. Boleh. Mbak Fauzan, boleh saya minta tolong diulangi? Iya. Jadi kan kalau kita kadang-kadang berbicara dengan satu sama lain. Seperti misalnya saya berbicara dengan teman saya di kelas. Coba agak pelan sedikit. Cara bicaranya agak lebih perlahan sedikit. Jadi misalnya saya dengan teman saya di kelas. Saya takutnya dia itu kayak bosan dengan pembicaraan. Bagaimana saya tahu kalau dia bosan atau tidak tertarik lagi? Oh, baik. Kalau orang yang tertarik pada pembicaraan kita, dia akan Maaf, Bu Baby, mungkin sinyalnya atau agak nge-lag sepertinya, Bu. Halo, Bu Baby. Mbak Fauzah? Paham, Mbak Fauzah? Tadi maaf agak nge-lag, Bu, jadi. Gimana? Oke, jadi cara kita tahu adalah melihat responnya. Kalau responnya diam aja, pasif, ada kemungkinan dia bosan. Tapi kalau dia masih bertanya, oh iya, ih lucu ya, ih seru sekali, misalnya gitu ya, masih bereaksi, masih merespon, berarti dia tertarik, dia menikmati. Oke? Ya, ada lagi? Sudah cukup jelas belum? Alana, mau naik. Alana, cita-citaku jadi dokter hewan. Dulu dokter baby cita-citanya apa? Mana Alana ya? Bu Bibi, Sebentar. saya mau tanya. Sebentar, satu persatu. Sebentar, sabar. Tadi Mbak Alana di mana ya? Videonya kok nggak kelihatan? Sebentar, videonya nggak kelihatan ini. Oh, oke. Mbak Alana tanya apa tadi? Alana suka hobi gambar, warnanya sama lukis. Oke. Aku jadi dokter. Dokter hewan.
Dulu Bu Baby Ya. jadi apa? Bu Baby jadi apa? Gimana Mbak? Tolong diulang. Dulu waktu kecil, cita-cita Bu Baby jadi apa? Oke. Dulu waktu kecil, Bu Baby punya cita-cita jadi ahli bahasa atau jadi diplomat. Dan akhirnya jadinya nggak jauh-jauh dari hal itu gitu ya. Bu Baby jadi pengajar, pernah jadi PR manager yang berhubungan dengan masyarakat, ya seperti itu ya. Akhirnya, dan Ibu juga pernah menjadi beberapa tahun itu jadi presenter TV ya, pernah di TVRI Jakarta, SCTV, RCTI, dan PAS FM, terus Radio Trijaya, terus TVRI Jawa Timur. Akhirnya terkabul cita-cita saya untuk menjadi orang yang bekerja di masyarakat gitu. Cukup? Saya jadi dokter hewan. Bagus ya. Kalau mau jadi dokter hewan berarti nanti SMA-nya harus masuk IPA ya. Masuk IPA terus harus tekun. Karena suami Bu Baby itu kan dokter ya, guru besar di UNER. Itu memang saya lihat seorang dokter atau dokter hewan itu harus tekun baca. Ya, harus banyak baca. Ya, Alana ya? Iya. Oke, Alana juga cantik. Terima kasih. Ini lukisan saya. Oh, bagus. Iya, bagus. Dikasih bingkai. Udah dikasih bingkai. Belum. Nanti dikasih bingkai ya. Bagus, bagus. Oke, terima kasih Mbak Alana. Selanjutnya tadi Mas Aan sepertinya ingin bertanya. Dipersilahkan sekarang. Ayo Mas Aan. Baik, Bu. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa dipercayai oleh orang, terutama misal kita ini diberi amanah oleh orang untuk menjaga bank atau istilahnya uang lah. Misal saya jualan, terus orang itu nitip uang untuk misalnya baju atau kaos. Terus bagaimana caranya agar saya bisa memegang amanah itu, Bu? Ya, baik. Terima kasih. Caranya adalah kita menyadari bahwa amanah itu adalah tugas, ya. Itu adalah tugas, itu adalah kepercayaan, dan yang dititipkan itu bukan punya kita. Betul? Betul tidak? Ya. Jadi apa yang dititipkan, namanya titip ya. Titip itu sama atau tidak dengan memberi? Beda. Kalau kita diberi, berarti barang itu milik kita, betul ya? Ya. Tapi kalau kita dititipi, berarti barang itu bukan milik kita. Yang pertama itu. Kedua, dia menitipkan untuk dijual. Berarti kita harus berusaha supaya barang-barang itu harus bisa terjual, ya. Iya, Bu. Jadi kita harus bekerja keras, bekerja cerdas, bagaimana supaya barang itu bisa terjual, agar orangnya senang, ya. Karena begini, orang berjualan itu kan pasti ingin ada untungnya, ingin uangnya kembali kan, ya kan? Iya. Jadi Aan sebagai orang yang diberi amanah harus kalau bisa ya itu berbuat lebih baik. Misalnya gini, ini kira-kira saya bisa
saya bisa jualkan 5. Ternyata Mas Aan malah justru bisa jualkan 10. Hebat nggak? Hebat. Nah, jadi dalam kita berbisnis dengan orang, kalau kita janji 5, kita bisa beri 10, itu bagus sekali. Oke? Paham ya Mas Aan? Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Selanjutnya mungkin siapa yang ingin bertanya dipersilahkan. Atau mungkin tadi yang sudah bertanya ingin bertanya kembali, apa sih yang belum jelas atau tips-tips. Boleh tanya apa aja? Iya. Bu Baby, ya. Anda boleh tanya lagi? Boleh sayang, boleh. Silahkan tanya, ayo. Bu Baby. Iya. Bu Baby, Iya. Anda suka mewarnai apa Anda bisa masuk TV? Oh bisa. Kalau Angga suka mewarnai, mana coba gambarnya mana coba? Mana? Bagus. Bagus. Kalau suka mewarnai dan nanti lama-lama bisa melukis, ya? Ya Angga, lama-lama bisa melukis, terus nanti ikut lomba, terus menang lomba, Angga bisa masuk TV. Oke? Ya, Nak ya? Apa? Yang kelas ada sing ikut lomba. Ya, oke. Tapi enggak pernah menang. Belum, bukan nggak pernah, belum. Belum pernah menang. Nanti lama-lama nggak apa-apa, ikut terus lama-lama nanti insya Allah menang, ya. Oke? Dapat piala Bu Baby. Iya dong, dapat piala, dapat hadiah, kadang-kadang dapat uang. Seneng kan? Seneng nggak? Nah, senang. Supaya dapat piala, dapat uang, dapat hadiah harus banyak belajar, berlatih ya. Mewarnai itu harus latihan terus ya. Jadi mewarnai, bicara, melukis, semua itu butuh latihan, butuh yang namanya rajin. Ya. Siap Bu Baby. Terima kasih. Good. Very good. Yes. Oke. Ini pertanyaannya dibuka untuk semua peserta ya, Bu ya? Semua boleh. Siapa mau tanya boleh. Oke. Silakan. Saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Baby, Ya. bagaimana Umar menjadi pembintang film? Oh, mau jadi bintang film? Kenapa pengen jadi bintang? Oh iya, mau. Kenapa? Mau buat karena aku suka bintang film. Oh gitu. Jadi pemain film itu Umar jadi yang panjang filmnya. Seperti kayak di CGV atau XX1. Oh, oke. Terus aku mau buat seperti film kayak drama ya. Aku mau jadi bintang film. Oke, good. Itu cita-cita yang bagus. Oke. Pengen jadi bintang film. Ibu Farida. Ibu Farida, kalau memang Ananda ini punya hasrat, punya passion untuk jadi bintang film, maka menurut saya bagus sekali saat-saat ini dimasukkan ke sekolah atau kursus acting, Bu. Ya? Iya, permasalahannya Umar adalah penyandang autisme, jadi Umar memiliki cara berpikir yang error processing kadang-kadang.
Dan ini dia sangat sering membicarakan perihal syuting dan ingin jadi bintang film gitu. Makanya saya dorong dia belajar bicara yang baik karena memang komunikasinya kan satu arah ya Bu. Seperti hari ini. Kebanyakan juga dia masih konsennya berbicara tentang dirinya sendiri gitu. Dengan lawan bicara dia tidak aware. Nah, dengan adanya belajar public speaking ini, saya berharap dia aware ada lawan bicara yang harus didengarkan seperti itu. Jadi saya berikan kepada Umar untuk berlatih juga bicara dengan orang lain. Begitu Bu Baby. Bagus sekali. Nah, kalau sekolah acting atau kursus acting itu otomatis dilatih untuk selalu bicara dengan orang lain, Bu. Gitu. Jadi di saat usia segini harus masuk. Nanti insya Allah kalau dunia kesehatan kita ini sudah pulih ya, akan ada kok insya Allah akan ada peran-peran yang membutuhkan orang seperti Umar gitu loh. Jadi kitanya yang harus berusaha keras. Bagaimana supaya keinginan dia itu kita tanggapi, kita respon dengan baik, kemudian kita latih terus-menerus gitu. Ya. Kita latih. Jadi jangan pernah menyepelekan keinginan anak atau bakat anak. Ya, siapa tahu itu berlian gitu loh. Iya. Ya. Kan di Surabaya, ini Ibu di Surabaya ya? Iya. Ibu di Surabaya? Di Karawang, Ibu. Oh, di Karawang. Di Karawang. Di Karawang kan ada banyak kursus-kursus acting tuh loh, Bu, sanggar-sanggar acting tuh loh, sanggar acting ya. Ya, Ibu tolong ya Bu ya diperhatikan ya Bu ya. Ya, terima kasih Mbak Baby. Baby terima kasih. Pokoknya saya dukung Umar ya, dukung. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Bu Baby terima kasih. Bu Baby terima kasih. Sama-sama. Ada. Yang lain? Bu, saya mau tanya Bu. Silakan. Saya Bu. Siapa ini? Saya Asad. Oke, silakan. Sekolah mana saja Bu yang menyediakan jalur inklusi Bu? Universitas terutama. Universitas jalur inklusi? Iya. Nah, itu saya jujur tidak tahu persis ya. Nah, oleh sebab itu sebaiknya telepon ke setiap universitas untuk bertanya apakah ada kelas-kelas inklusi seperti itu. Ya. Karena saya tidak terlalu tahu info tentang itu. Tapi apakah ada? Pasti ada. Pasti ada. Mungkin bisa ditambahkan saya Bu ya untuk Mas Asra ya, Mas Asra tadi ya. Mas Asad nih, Fajar Asad nih. Jadi sekolah inklusi sudah selayaknya hampir sekolah universitas itu sudah mulai inklusi ya, terutama universitas milik negeri seperti kalau di Surabaya, UNER. Tapi memang masih terbatas beberapa fakultas, UNER, ITS, jadi terbatas beberapa fakultas yang dimungkinkan untuk bisa masuk. Jadi silakan dan memang yang saya pernah dengar sendiri dari perguruan tinggi yang Kementerian Ristek dan Dikti kan sudah sendiri ya, itu memang memberikan fasilitasi baik bisa masuk dan juga beasiswa. Jadi silakan untuk jadi pertama lihat dulu kalau pengen mau masuk ke universitas, lihat dulu apakah di situ ada PSLD seperti program PSLD itu program studi dan layanan disabilitas seperti di Unesa seperti itu. Jadi coba berkunjung ke sana, menanyakan fakultas-fakultas mana yang bisa dimasuki seperti itu. Terima kasih. Ada PSLD-nya Bu ya? Di Unbra ada PSLD, di UNER juga sedang dibentuk ini. Tapi kalau di Unesa sudah ada juga, ya yang saya tahu. Unesa di daerah tidak. Ya Unesa kan ada dua, nih. Ya. Ya, Mas Esra, Mas Asad tinggal di mana toh?
Mojokerto. Detes. Oh, Mojokerto, ya. Biasanya masih yang negeri, Mas. Yang negeri yang memang memfasilitasi itu. Ya, oke. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Savitri dan terima kasih juga dari Pak Mas Ahmad Ain ini di UNESA ada ya, UNESA Lidah Wetan apa Lidah Kulon itu. Ya mudah-mudahan semua bisa ikut kuliah ya. Silakan. Oke. Silakan Mbak Roha. Ini sudah selesai apa sudah ditutup apa? Satu pertanyaan lagi. Jadi silakan untuk yang mengajukan pertanyaan. Siapa? Halo. Oh Zaki. Mas Zaki. Silakan Mas Zaki. Iya. Bu Bebi. Ya. Apakah menurut Bu Bebi kalau bisa berarti Bu Bebi? Diulang sedikit. Apakah menurut Bu Bebi kalau bisa berarti seperti Bu Bebi? Oh bisa dong. Semua itu membutuhkan latihan yang tekun ya Ibu. Halo Ibu, bundanya mana bundanya? Ya Ibu, ya. Mas Zaki ini saya lihat dia di kamera oke, ya nggak masalah. Ya di depan laptop dia mau bicara, ya. Dia percaya diri. Tinggal teknik bicaranya ya Bu, yang dilatih ya Bu ya. Ya, teknik bicara. Ya, seperti tadi sudah saya contohkan, dilatih suku kata per suku kata ya Bu. Ya, latih suku kata per suku kata. Ya. Ulang-ulang, lama-lama bisa cepat. Oke Bu? Iya. Itu ya Bu ya? Ya, kurang jelas ini. Kenapa Bu? Bicaranya memang masih kurang jelas Bu. Iya, nanti itu dengan latihan itu bisa. Ya. Kita harus percaya kepada Allah bahwa Dia akan bisa. Kalau kepala kita ya, kalau di kepala kita bisa, pasti bisa. Insya Allah. Ya? Iya. Ini Zaki suka ke shelter nggak? Suka. Oh, Kak selama pandemi belum. Enggak. Ya. Nanti kalau pandemi sudah selesai, nanti kita ketemu di shelter ya dengan Bu Savitri ya. Iya. Nanti akan saya gendong cara bicaranya supaya bisa menirukan saya dan akhirnya jadi luwes. Mulutnya jadi luwes ya. Pelan-pelan, sabar, oke? Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Ini ya sama-sama. Lafalnya aja ya, cara melafalkannya. Latihan melafal. Iya. Ya Bu Savitri ya. Bu Savitri. Halo. Halo, ya Jadi, Bu. harus satu persatu melafalkan, ya melafalkan suku kata. Latihannya begitu Ibu. Iya. Tapi mungkin nanti kalau saya melihat suaranya, mungkin ada memang organ pernafasannya yang ada masalah, mungkin periksa ke THT ya juga sepertinya. Iya. Ya, oke, yang penting kita berusaha, ya berusaha. Ya. Satu lagi boleh. Satu lagi pertanyaan boleh, Mbak Roha. Silakan. Gimana caranya pede, Bu? Pertanyaan dari siapa ini? Mbak Abida. Mbak Abida. Oke, Mbak Abida, pertanyaan terakhir ini ya. Bagaimana caranya pede ya? Bagaimana caranya pede adalah kalau kita ini punya niat baik. Dalam bergaul kita punya niat baik. Kita pede aja. Karena memang kita tidak punya niat jahat. Ya. Kalau kita datang ke sebuah pertemanan, kita berteman, bergaul,
kalau kita punya niat baik, ya, apakah kita harus tidak pede? Ya, kita pede, ya? Enggak. Harus pede. Harus pede, ya? Kalau niat baik itu harus pede. Ya. Jadi salah satu yang membuat kita bisa pede adalah satu niat baik, ya. Bahwa saya berteman itu tidak akan mau gosip, gitu ya. Bahwa saya berteman tidak mau menipu. Bahwa saya berteman tidak mau menyakitkan orang. Itu kita sudah bikin pede. Oke? Ya, bagaimana cara pede? Satu, sikap kita harus selalu baik, positif, ya. Niat kita baik, sikap kita baik. Kedua, kita harus bisa berbusana dengan pantas, ya. Kita akan jadi pede, ya. Kalau kita tahu cara berbusana dengan pantas, ya, tidak semerawut aut-autan, ya. Kemudian cara bicara kita sopan. Nah, ini juga cara bicara kita, komunikasi kita sopan, maka kita akan pede. Setuju? Setuju. Oke. Itu pertanyaan terakhir ya Mbak Roha. Ya, terima kasih Bu Mbak Abida atas pertanyaannya dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang begitu menarik teman-teman yang sudah berpartisipasi. Jadi tadi kita belajar tentang jadi persiapan, jadi kita harus menguasai materi untuk bisa menyampaikan materi dengan jelas dan pede. Jadi kok dengan pede dan jadi harus memperhatikan penampilan juga supaya bisa menarik perhatian orang. Jadi tidak bisa diperhatikan. Jadi kerudungnya itu misalnya pakaiannya polos, tidak bisa motif-motif dan ya seperti itu. Jadi artikulasinya juga harus jelas. Jadi itu saja kesimpulan dari saya. Jadi terima kasih atas partisipasinya para peserta. Saya boleh kasih kesan terakhir? Ya, silakan Bu. Ya. Sebelum ditutup oleh Mbak Roha, saya senang sekali bisa ketemu dengan Ananda semua, dengan ibu-ibu, dengan mbak-mbak. Di sini tadi saya bahagia sekali karena pertanyaannya bagus-bagus, ya. Pertanyaannya cerdas-cerdas. Ayo kita tepuk tangan buat kita semua. Kita tepuk tangan buat kita semua. Ayo kita kasih ini, Nah, kita kasih tanda ini. Nah, bisa nggak bikin tanda ini? Bisa nggak bikin tanda ini? Ayo. Direction. Nah, direction. Ya. Nah, kita bikin reaction ini, ore, kita bikin lagi. Bagus-bagus semuanya, iya. Ayo kita bikin love sekarang. Kita bikin love. Caranya gimana ini? Caranya di bawah, di sini, di sebelah kanan. Di sebelah kanan pojok kanan itu yang tulisannya reaction. Nah, reaction. Oke, sore ini saya senang sekali karena Mas Andre, Angga, siapa lagi nih, semuanya pertanyaannya bagus-bagus dan saya suka sekali, ya. Di rumah jangan lupa nanti tetap belajar membaca, ya. Para ibu tolong putra-putranya dipandu untuk membaca supaya luwes mulutnya, ya, supaya lancar bicaranya. Saya senang sekali anak-anak dari sini semuanya cerdas. Dan moderatornya juga cerdas. Nah, terima kasih. Dan terima kasih kepada Bu Sapitri yang telah mengundang saya. Terima kasih juga Bu Bebi. Saya bisa ketemu sama Ananda di sini semuanya. Terima kasih kepada Ibu Sinta dan kepada Dunia yang nggak ada, yang telah ikut bergabung di kelas ini. Ya. Oke, sekali lagi jangan lupa latihan, dan latihan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Bebi. Ya. Aku mau menjawab. Ya, langsung. Sebentar, maaf. Tadi ada pertanyaan dari Bu Retno Widyaningsih. Jadi beliau menanyakan tentang kelas untuk
tunarungu bicara. Jadi mungkin Bu Sawitri bisa selaku Ketua Yayasan Peduli Kasih ABK bisa memberikan penjelasan. Ya, terima kasih Bu Retno. Ini maaf pesannya baru terbaca. Jadi Bu Retno, memang kami berencana namanya komunikasi kan memang tidak verbal ya, tidak hanya verbal. Jadi ada juga dengan isyarat atau dengan tulisan, gambar dan sebagainya. Jadi untuk itu kami ingin memfasilitasi semuanya. Toh juga seperti kalau di televisi kan ada ruang kecil untuk yang tunarungu ya. Jadi nanti kami juga akan berkolaborasi pastinya insya Allah dengan guru dari guru atau dari SLB yang memang ahlinya dari bahasa isyarat insya Allah. Yes, doakan segera terrealisir. Ya, nanti akan dibikin kelasnya seperti itu. Jadi baik, saya akan tutup webinar hari ini. Jadi terima kasih atas partisipasinya para peserta dan saya mohon maaf selaku moderator bila ada kendala teknis, jadi kurang lancar dan acaranya agak telat seperti itu. Jadi sampai bertemu di kelas public speaking minggu depan seperti itu. Terima kasih atas para peserta, Bu Sawitri dan Bu Bebi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.